Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar. Pada video kali ini kami akan menjelaskan cara memanfaatkan aplikasi Zoom untuk proses pembelajaran daring atau online ataupun untuk pertemuan lainnya. Pastikan kita sudah mendownload aplikasi Zoom ini baik di laptop ataupun handphone. Kemudian kita bisa perhatikan seperti pada tampilan awal. Jadi kalau kita hanya sebagai peserta didik ataupun peserta dalam pertemuan itu, maka kita klik join meeting. Kemudian kita masukkan ID meeting atau link yang diberikan. Contoh di sini ya, kita tulis nama, misalkan di sini nama Ahmad, kemudian kita klik join. Ya, jadi ketika waktu meetingnya atau waktu pembelajarannya sudah mulai, maka kita langsung masuk pada layar tampilannya. Tetapi kalau belum, maka muncul pesan nantinya di sini bahwa waktu pembelajarannya belum dimulai dan akan dimulai pada jam dan waktu sekian. Ya, oke. Kita leave saja. Tetapi kalau kita sebagai host yang akan mengatur proses pembelajaran ini ataupun yang akan mengatur pertemuan ini, maka kita harus login ya, sign in. Kemudian ada beberapa metode yang bisa melakukan proses login. Kemudian misalkan kita mau login dengan menggunakan akun Gmail, maka kita klik sign with Google. Ya, oke. Kemudian kita pilih salah satu akun. Kemudian kita open. Ya, bisa saja. Ya, ini ada schedule pembelajaran. Kemudian kita klik home. Ya, cara pertama adalah kita melakukan schedule ataupun mengatur jadwal kegiatan pembelajaran ataupun meeting yang akan kita lakukan nanti. Caranya adalah kita klik schedule, kemudian kita masukkan sini. Misalkan kemudian waktunya kita mulai pada jam hari Ahad pukul 10. Di sini sebenarnya waktu yang diberikan yang gratisan itu hanya sampai 40 menit. Ketika 40 menit dia akan berhenti, kita bisa masuk kembali. Kemudian meeting ID bisa kita sistem yang mengenerate. Bisa juga menggunakan personal meeting, kita gunakan personal meeting. Kemudian jika kita ingin memberikan password pada pertemuan ini, kita bisa klik kemudian masukkan password. Oke, itu saja mungkin settingannya. Setelah itu kita klik schedule. Ya, setelah itu kita klik saja. Karena ini terintegrasi dengan Google Calendar, maka dia akan memasukkan jadwal kita ke Google Calendar ya. Klik simpan. Ya, kalau tidak ada perubahan kita bisa klik save. Ya, ini adalah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan bersesuaian antara
aplikasi Zoom dengan Google Classroom. Seperti yang saya perhatikan ini adalah deadline tugas untuk tugas visual 1. Kemudian ini adalah tadi tugas pelatihan atau schedule yang kita buat. Coba klik. Oke, bisa juga klik ini, dia langsung masuk di join Zoom meeting. Kita kembali. Ya, oke. Kemudian ketika waktunya sudah mulai, maka secara otomatis ini akan mulai. Kita klik join with computer audio. Ya, sudah. Kemudian ada beberapa settingan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ini adalah menonaktifkan voice. Caranya kita klik tanda begini menandakan dia tidak aktif. Kemudian yang kedua, stop video, gambarnya kamera. Misalkan saya stop. Ya, oke, yang muncul adalah profil. Kemudian selanjutnya adalah invite. Kalau kita mengundang peserta secara manual ya, dan email kemudian dikirimkan dan lain sebagainya. Tapi model seperti ini agak sulit. Yang paling mudah itu adalah dengan memberikan ID meeting ataupun ID link, sehingga peserta yang akan join sendiri nantinya. Kemudian hal yang penting adalah manage partisipan. Bisa klik manage partisipan ini, di sini nanti akan muncul seluruh peserta. Yang paling dasar yang kita bisa lakukan settingan di sini adalah menonaktifkan voice peserta ketika mereka masuk. Kenapa harus dinonaktifkan? Karena nantinya ketika kita tidak nonaktifkan kemudian aktif semua voice, maka itu akan bising. Jadi kita aktifkan ini sehingga ketika mereka masuk dia otomatis langsung mati voice-nya. Kita continue. Kemudian ketika kita lihat banyak yang mengaktifkan, kita bisa mematikan secara otomatis secara langsung dengan cara klik mute all. Kemudian yes, maka seluruh pesertanya. Begitupun ketika kita ingin mengaktifkan unmute all. Ya, kemudian selanjutnya share screen. Jika ada materi yang ingin kita tampilkan, maka kita klik share screen. Kemudian kita akan mencari materi di sini. Contoh materi presentasi dalam bentuk PowerPoint. Saya klik, kemudian saya share. Kita stop saja. Kemudian hal yang lain itu adalah chat. Jadi kita bisa melakukan chat untuk semua. Ya, bisa kita ke orang tertentu atau chat group ya. Kemudian kita bisa melakukan proses perekaman dengan cara record, kemudian unmute myself atau continue dan lain sebagainya. Kemudian yang lain adalah memberikan reaction. Ini seperti ini. Ketika selesai perekaman, kita bisa lakukan press stop. Yes. Kemudian kita stop. Setelah selesai pembelajaran atau meeting, kita end meeting atau menyelesaikan pertemuan ini dengan cara klik
end meeting, kemudian end meeting for all ya. Nah ini tadi proses conferring recording. Ya, demikianlah tadi tutorial pemanfaatan aplikasi Zoom dalam proses pembelajaran ataupun pertemuan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Indonesia Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.